Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap alim ulama, para kiai, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Kiai Haji Aceh, dan mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena memang panitia nggak ngasih catatannya. Tak lupa Pak Lurah kalau ada, Pak Ketua RW, Pak RT beserta jajarannya. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman. Kalau saya sering mengumpamakan, nikmat iman ini adalah nikmat yang paling besar. Kalau dibandingkan dengan harta, niscaya tidak akan ada apa-apanya, tidak sebanding. Karena iman inilah yang akan menyelamatkan manusia kelak di akhirat, walaupun dia banyak dosa. Maka patut kita syukuri tertanamnya iman di dalam hati kita, insya Allah menghantarkan kita semua kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa kita sampaikan salawat teriring salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita, keluarga kita dapat mengikuti ajarannya, dapat mengikuti sunnahnya, sehingga di yaumil kiamat kita sama-sama mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, ibu mau nggak masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Mau nggak sekarang masuk surga, Bu? Mau sekarang? Yang bener ini, coba diperhatiin. Mau nggak masuk surganya sekarang? Ketawa. Kata dia, Ustaz aja duluan katanya tuh gitu. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi memasuki bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dimulai bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 60 hari kurang lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Betapa mulianya bulan Ramadan. Rasul yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga, Rasul yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampuni dosanya. Tetapi subhanallah, kita perhatikan, beliau terus memohon kepada Allah agar beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita balik sama kita sekarang. Kita dijamin surga, belum tentu. Dosa banyak. Berdoa
Rajin apa enggak kira-kira? Berdoa malas. Tetapi ketika ditanya mau masuk surga, katanya mau. Nah inilah yang perlu kita teladani dari Nabi kita Muhammad SAW ketika kita memasuki bulan Ramadan. Maka kita harus bahagia. Maka kita harus gembira ketika kita menyambut bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bulan Ramadan bulan ampunan. Bulan Ramadan betul-betul ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memasuki dari acara memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, saya ingin mengingatkan kepada diri sendiri, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Di dalam kita menghadapi bulan Ramadan, kita harus mempunyai manajemen yang baik. Manakala kita menginginkan kebaikan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Betul nggak kira-kira? Kalau kita merencanakan sesuatu, insya Allah apa yang kita inginkan itu tercapai. Tetapi kalau sabodotei apa adanya pemahabreng baik, ya wallahu a'lam. Di antaranya adalah yang pertama, ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, yang pertama yang harus kita siapkan adalah ilmu. Apa Bu? Yang pertama apa? Karena kalau tidak dengan ilmu, ibadah apapun yang kita lakukan bukan satu hal yang mustahil. Ibadah itu tidak bermakna buat diri kita. Kata Rasulullah SAW, "Kam min shaimin." Banyak di antara kalian itu berpuasa, tetapi puasanya itu hanya mendapatkan haus dan lapar. Kira-kira mau nggak kira-kira kita? Nggak dapat pahala puasanya, mau apa enggak? Maka ilmu yang pertama yang harus kita ketahui. Kalau kita dengan ilmu dan menginginkan kebahagiaan ataupun kita menginginkan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita jangan ghibah. Kalau ghibah itu kan enak. Paling enak ghibah, betul apa enggak Bu? Ghibah itu apa sih ghibah? Ngomongin orang. Ini mohon maaf, insya Allah ngerti semua ya bahasa nasional ya. Insya Allah yang ngerti semua ya. Izin. Nantilah belakangan campur-campur dikit. Kalau di awal-awal takut salah saya bahasa nasional. Ghibah. Biasa kalau ghibah itu ngomongin orang itu paling enak. Padahal kejelekannya sedikit. Begitu kita ngobrol, bapak-bapak. Itu seperti itu. Ghibah. Nah kata Rasul, ketika seseorang berpuasa tetapi dia ghibah, ngomongin orang, menggunjing, maka pahala puasanya hilang. Walaupun mungkin gugur kewajibannya, tetapi puasanya tidak bermakna bagi dirinya. Tentu kita tidak menginginkan hal yang seperti itu. Yang kedua, ini singkat saja, karena saya mulainya tadi jam berapa tadi? Jam 10, sampai jam berapa kira-kira kita ini? Sampai jam berapa? Sampai jam 2. Perut udah lapar ini dari tadi. Untung tadi mampir dulu makan kue. Sampai jam 2. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah niat. Niat itu harus betul-betul lillahi ta'ala, niat puasa. Karena kalau tidak lillahi ta'ala, bisa saja ngaku sama orang puasa, tetapi kalau nggak ada orang lain, tungan tengok, celepot makan. Ya. Kalau nggak lillahi ta'ala. Jangan sampai walaupun puasa kita dari pagi sampai sore, puasa kita karena malu karena tetangga. Jangan hanya karena ikut-ikutan. Jangan hanya karena malu sama
atasan ataupun bawahan. Aduh, besok masuk kantor sudah mau bulan puasa. Malu kalau enggak puasa. Apalagi bagi perempuan, jangan sampai puasa ini diniatkan untuk diet. Ada nggak kira-kira yang puasa niatnya untuk diet? Ada nggak? Ada nggak? Di sini nggak ada, insya Allah ya. Kalau di sono mau banyak. Kalau di sini mungkin, ya mungkin ada juga. Gitu ya. Ada seperti itu. Jangan diniatkan untuk diet untukmu. Jadi niat kita harus bersih lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita siapkan amal-amal yang akan kita lakukan besok di bulan puasa. Kita siapkan. Biasanya kita bulan puasa itu apa saja sih yang kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas yang pertama puasa itu sendiri. Yang kedua biasanya yang paling giroh, kalau kata bahasa Betawi giroh, bahasa Sundanya apa giroh? Seneng apa namanya? Udah giroh aja lah ya. Seneng gitu, semangat. Nah, sholat tarawih. Di sini sholat tarawih berapa rakaat? 23 berikut witir. Berapa menit kira-kira? Jangan sampai 7 menit. Sholat tarawih 23 berikut witir 7 menit. Khawatir kita jangan ikut-ikutan YouTube ya. Karena kita jujur Pak, jujur Kiai. Kadang-kadang kita ini seolah-olah ada persaingan antar masjid. Oh di sana mah cepet 23. Jam 7.15 sudah kelar gitu. Di situ jam 8, males kita sono aja. 7.15 sudah kelar 23. Betul apa enggak kira-kira? Biasanya yang paling cepat itu yang paling diburu. Betul enggak? Ngaku ngapa? Kayaknya kan cepat kayak begitu. Tapi insya Allah di sini mah enggak kali ya. Subhanallah. Allah. Ya, jadi enggak beda-beda. Saya di sana tuh Pak, banyak kritikan. Udah sholatnya bacaannya seperti biasa tartil, yang dibacanya al-a'la, al-ghosiyah, al-lail, al-syamsi, itu dapat kritik. Ini lama-lama biar sepi kan, nggak biarin aja saya bilang sepi. Kalau emang nggak mau ibadah nggak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai melanggar rukun tartibnya sholat, sehingga khawatir kita tarawih kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ikut-ikutan senang, bercanda. Jadi siapkan kita akan sholat tarawih. Kemudian setelah sholat tarawih kita siapkan, bulan Ramadan itu disebut juga dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi kita niatkan, kalau biasanya satu hari satu lembar atau satu ayat, besok kita tambah bulan Ramadan. Satu hari bisa 3-4 lembar. Siap begitu? Siap gak? Subhanallah. Siap ya. Siap aja. Itu kan doa nanti. Mudah-mudahan kalau prakteknya wallahu a'lam seperti itu. Kita siap saja. Kemudian yang berikutnya yang harus kita siapkan adalah infak terbaik kita. Biasanya kalau Jumat, bagi bapak-bapak kan suka sholat Jumat, itu kalau lewat kotak itu kita suka infak kan. Nah biasanya masukin, kalau di dompet itu ada yang merah dan yang abu-abu, yang dimasukin yang mana? Yang mana? Sama aja, nggak di mana-mana. Yang dimasukin yang abu-abu, ya, yang dimasukinnya. Nah kalau biasanya yang abu-abu dikasih gincu dikit kan, ya. Sekali-kali masukin yang merah. Lagi giliran pahala maunya banyak, giliran rezeki maunya banyak, tetapi giliran infak yang abu-abu 2.000.
Ustaz, saya nggak punya duit, boro-boro buat infak, buat sedekah, buat keluarga aja nggak ada. Doain orang-orang kaya biar infaknya nambah. Siap nggak kira-kira? Siap nggak? Kita doain orang kaya ya, biar rezekinya tambah banyak dan infaknya lebih besar lagi. Nanti zakatnya akan kembali ke kita, ke yang tidak mampu, yang kurang mampu. Siap kita doain? Siap katanya, doain orang kaya biar nanti orang kaya keluarin zakatnya bener, dihitung tuh kontrakan punya berapa, sawah penghasilannya berapa, hartanya berapa, emasnya berapa. Kadang-kadang emas banyak, itu harus dihitung zakat, maka dikeluarkanlah infak. Nah, kita doain orang-orang kaya biar ngeluarin zakatnya nanti untuk kita semua, bagi orang-orang yang kurang mampu. Ini jangan kita udah nggak mampu berzakat, nggak mampu berinfak, tetapi kita doain orang kaya salah. Salahnya gimana? Ini ada orang kaya pelit, orang miskin doanya kagak bener kan buat orang kaya pelit. Jangan begitu. Kita doain yang pelit itu besok biar bisa infak sedekah. Ustaz, dia mah jangankan duitnya, dosanya aja diminta nggak bakalan dikasih saking pelitnya. Jangan begitu. Kita doain biar tetap dia betul-betul bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya, sehingga dikeluarkan zakatnya. Insya Allah kalau orang sudah merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, antara abu-abu dan merah itu tidak akan bermanfaat. Pasti dia nggak terasa, keluarin aja. Yakin sama Allah, besok diganti yang 100.000 itu menjadi 700.000. Kalau yakin, kalau nggak yakin ya nggak bakalan diganti. Apa benar kalau infak 100.000 nanti Allah ganti jadi 700? Kalau apa iya yang nggak bakalan diganti. Yakin. Kuncinya ketika kita berinfak, tidak ada orang yang infak ikhlas tetapi dia jatuh miskin. Insya Allah orang-orang kaya di kampung kita, di kampung sini, agar senantiasa lebih berkah lagi rezekinya, dapat membantu tetangganya. Amin ya robbal alamin. Paling tidak kita berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita, sehingga yang pada tahun lalu kita tidak mampu infak, bersedekah, maka kita di tahun ini kita berupaya untuk mengeluarkan infak. Mudah-mudahan kita semua bisa berinfak. Insya Allah Bu ya, kita bisa infak Bu ya. Ibu mau infak apa mau diinfakin Bu? Mau infak ya? Subhanallah, berarti udah jadi muzaki semua ya. Mudah-mudahan kita sampai di usia kita di bulan Ramadan ini, sampai ke bulan Ramadan, dan puasa kita betul-betul membuahkan hasil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang begitu spektakuler. Apabila manusia memahami Isra Mi'raj ini dengan akalnya, niscaya kepalanya akan pecah. Akal ini kekecilan untuk memahami Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan apa kita meyakini dan kita memahami Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka haruslah dengan iman seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tidak berkata-kata, yakin percaya. Terusin kan kira-kira? Kayaknya udah ngantuk kayaknya saja. Subhanallah. Ini kalau kita memperingati Isra Mi'raj, saya sedikit aja kutip. Memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengingat, berarti akan ada yang kita ingat di dalam pikiran kita, dan kita akan dapat ilmu dari apa yang kita dengar pada malam hari ini. Apabila kita sudah mendengar, kira-kira kita bisa nggak ngejalanin?
Kira-kira bisa nggak? Insya Allah. Pokoknya insya Allah aja Bu ya. Subhanallah. Ini tadi saya ngobrol-ngobrol di sana dengan sesepuh guru-guru. Ini kiai dari mana? Saya bilang saya bukan kiai. Saya merantau ke Jakarta ya. Kalau orang-orang begitu merantau ke Jakarta itu dia dapat gelar profesor, doktor, pengusaha ya. Terus kemudian dia sukses menjadi miliarder. Saya begitu pulang kampung, alhamdulillah makam Ajis disebut jadi ustadz gitu. Padahal ustadz bukan ustadz, saya bilang saya Ajis ya, cuma bisa ngomong doang di atas panggung ya. Tapi mudah-mudahan dengan gelar yang diberikan ini manfaat dan cambuk buat saya agar kehidupan ke depan lebih baik lagi. Marilah kita sama-sama mendengarkan cuplikan kisah-kisah Isra Nabi kita Muhammad SAW. Isra Mi'raj ini terjadi setelah 10 tahun beliau Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Pada saat itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, penduduk Arab itu semua suka, semua senang sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak senang? Parasnya ganteng, tampan rupawan, tutur katanya baik, akhlaknya sangat mulia, beliau pemalu, tawaduk terhadap orang lain, sehingga dengan akhlaknya beliau ini penduduk Arab semua terpesona dengan beliau, sehingga penduduk Arab memberikan gelar, yaitu gelar Al-Amin. Al-Amin ini gelar dapat dipercaya. Makanya kalau sholat ya, amin itu jangan amin. Nah itu salah. Jadi amin artinya percaya. Nah itu ya. Jadi amin. Baru di situ semoga Allah mengijabah doa kita. Kapan Rasulullah SAW dibenci oleh orang Arab? Rasul mulai dibenci ketika beliau naik ke Bukit Sofa dan beliau mengumpulkan keturunan-keturunan bangsa Arab, terutama kaum Quraisy. Kemudian beliau menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menyampaikan, bagaimana seandainya aku mengatakan bahwa di balik bukit akan ada musuh yang berkuda yang akan menyerang kita? Semua yang hadir setelah dikumpulkan oleh Nabi menjawab, sodaqnaka, kami percaya wahai Muhammad. Bagaimana seandainya aku mengatakan bahwa di balik bukit Jabal Abi Qubais yang menjulang tinggi ada pasukan berkuda yang hendak menghantam kita, membunuh kita, meluluh lantahkan kita? Semua serentak menjawab, sodaqnaka, kami percaya wahai Muhammad. Bahkan kami belum pernah mendapati engkau sekalipun berdusta, kata penduduk Arab pada saat itu. Kemudian Nabi melanjutkan pembicaraannya. Bagaimana seandainya aku mengatakan, apabila aku mengatakan bahwa aku mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemunkaran, yang baik-baik kata Rasul akan masuk surga dan yang buruk-buruk akan masuk neraka. Mulailah pada saat itu penduduk khususnya kafir Quraisy menentang, bukan dari orang jauh, bukan dari orang lain, dari pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Dia menentang perkataan, dia menentang pernyataan Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau menginginkan beliaulah yang menjadi Nabi, menjadi Rasul pada saat itu. Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kami engkau kumpulkan? Marah Abu Lahab.
Nabi ini tidak biasa marah. Nabi ini orangnya lemah lembut, baik tutur katanya. Beliau terdiam. Pada saat diamnya Nabi tidak membela, tetapi Allah langsung yang membelanya. Turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata had wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jiha hablum min masad. Kata Allah, bukan Nabi Muhammad yang celaka, justru engkaulah Abu Lahab yang celaka, kata Allah. Bahkan hartamu, kedudukanmu, nama besarmu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berguna, dan engkau juga celaka bersama dengan istrimu yang selalu menebar fitnah, mengadu domba, menjelek-jelekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah bahasa Arab, pengumpul kayu bakar, pemintal rambut, istri Abu Lahab ini adalah betul-betul provokator. Rasulullah SAW sedih mendapat pertentangan dari pamannya sendiri. Ada orang sebagian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengakui, tetapi tidak sedikit pada saat itu, begitu beliau dakwah terang-terangan pada penduduk kafir Quraisy, kaum Quraisy, banyak pertentangan, dan ada juga sebagian yang beriman. Rasulullah SAW mulai dibenci oleh kafir-kafir Quraisy. Dakwahnya mulai dibatasi, diteror, diintimidasi, sehingga yang tadinya bisa melaksanakan dakwah dari rumah ke rumah, mengajak dari teman ke teman, pada saat itu mulai diincar oleh kafir Quraisy. Sehingga satu ketika, masyarul muslimin rahimakumullah, di mana Nabi merasakan dakwah ini sempit di Arab. Pamannya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib, sehingga dia berpidato kepada penduduk Arab pada saat itu, siapa yang berani mengganggu Muhammad keponakanku, maka engkau akan berhadapan dengan aku. Dan ketika Rasulullah SAW dalam tertekan dakwahnya, begitu pulang ke rumah, istri tercintanya memberikan hiburan, memberikan semangat, motivasi bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ditentang, maka sakitnya hati Rasulullah SAW, sedihnya hati Rasulullah SAW mendengar lemah lembutnya istri menasehati, memberikan motivasi, sedikit terobati dengan adanya istri tercintanya Siti Khadijah. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Istri yang selalu mendukung dakwah dari Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat. Dan tak lama kemudian, setelah Siti Khadijah wafat, tinggal satu yang membackingi Nabi Muhammad SAW berdakwah, yaitu pamannya Abu Thalib pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita rasakan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di tahun yang sama, waktunya tidak begitu lama, dekat waktunya, orang yang selama ini membela Nabi, orang yang selama ini menghibur Nabi, Allah Subhanahu wa taala panggil mewafatkannya. Betapa sedihnya pada saat itu Nabi Muhammad SAW. Mulai saat itu, orang-orang kafir Quraisy setelah wafatnya pamannya ini, begitu terang-terangan akan membunuh Nabi, mengejar Nabi,
sehingga Nabi Muhammad SAW seolah-olah tidak punya ruang lagi untuk berdakwah di Mekah. Terbersihlah di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Beliau akan berdakwah ke Taif, di mana Taif ini pernah beliau semasa kecilnya tinggal di sana. Maka berangkatlah pada saat itu Nabi Muhammad SAW hendak berdakwah ke Taif. Beliau tidak naik kuda, beliau tidak naik onta. Karena kenapa? Kalau seandainya beliau naik kuda atau naik onta, khawatir kafir-kafir Quraisy yang membenci Nabi ini menganggap Nabi akan melarikan diri sehingga mengejarnya dan membunuhnya. Maka Nabi berangkatlah ditemani dengan Zaid bin Harithah. Berangkatlah ke Taif. 100 km dari Makkah ke Taif jaraknya. Nabi hendak berdakwah menyiarkan agama Islam. 100 km, coba bayangkan berjalan kaki. Kalau saya tadi dari Jakarta ke sini 100 km masih naik mobil. Nabi berdakwah ke Taif berjalan kaki 100 km. Ada sececah harapan di hati Nabi bahwa penduduk Taif, wabil khusus keturunan dari Bani Thaqif, akan menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Rupanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Penduduk Taif tidak mau menerima kedatangan Nabi. Rasulullah SAW di dalam satu riwayat 10 hari, di dalam satu riwayat 5 hari, di dalam satu riwayat lagi 15 hari, mengetuk pintu penduduk Taif dari pintu ke pintu, berdakwah mengajarkan agama Islam, mentauhidkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan kata-kata yang begitu lembut. Tetapi penduduk Taif tidak peduli. Bahkan di satu puncaknya, penduduk Taif ini mendera Nabi, melempari Nabi, mengusir Nabi, bahkan Nabi digiring bagaikan binatang, diarak, dilempari sehingga berdarah-darah. Pada saat tersebut Nabi Muhammad SAW berlindung di balik bukit, di mana di sana kebun, di sebuah kebun kurma. Ketika itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma asku. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku mengadu tentang sedikitnya upayaku, kata Nabi, dan lemahnya aku, dan aku hina di hadapan manusia. Rasul pada saat itu penduduk Taif menghinakan Rasulullah SAW. Bukan hanya orang tua, anak-anak pun. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, jika engkau berkenan, bukit yang begitu besar di sini akan aku timpakan kepada penduduk Taif yang telah mendurhaka kepada engkau. Tapi apa jawab Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Jawab Nabi, jangan wahai malaikat penjaga gunung. Bisa saja mereka tidak mengetahui apa yang aku bawa. Mereka belum paham. Bahkan Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi penduduk Taif keturunan kelak nanti yang menyembah engkau, wala tusyrika bihi syai'a, tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar. Kira-kira kita kalau sudah dihina sama orang, kemudian kita dapat tawaran dari malaikat Jibril atau malaikat penjaga gunung,
untuk memusnahkan penduduk Taif bagaimana kira-kira? Hancurkan, hajar bleh. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW teladan kita mencontohkan betapapun Nabi dihina oleh orang lain, didera oleh orang lain, bahkan pelipisnya berdarah, kakinya berdarah, diusap darah yang keluar dari kaki Nabi Muhammad SAW. Bahkan justru terbalik mendoakan agar betul-betul penduduknya nanti menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan kita saksikan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, menurut informasi penduduk Taif pada saat ini 100% beragama Islam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Itulah doa Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sedang istirahat, datanglah Adas namanya. Dia diperintahkan oleh majikannya untuk memberikan beberapa ranting anggur. Karena majikannya ini kasihan sama Nabi. Kasihan sama Nabi, didera, dilempari, capek, lelah. Maka Adas memberikan beberapa ranting anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima pemberian dari Adas sambil tersenyum. Ketika Rasulullah SAW hendak memakan buah anggur tersebut, Rasul mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Adas heran. Adas melongo kalau kata bahasa kita. Belum pernah aku dengar ada penduduk Taif ketika mau makan dia berkata Bismillahirrahmanirrahim. Siapa engkau, kata Adas? Kata Nabi, aku Nabi. Kemudian Nabi bertanya balik kepada Adas, siapa engkau dan dari mana? Kata Adas, aku dari Ninawi. Oh, dari Ninawi, kata Nabi. Di sana juga sama ada saudaraku, kata Nabi. Yunus bin Matta, dia pun juga sama, dikejar-kejar oleh umatnya, dikejar-kejar oleh pengikutnya, ingin dibunuh sehingga beliau lari ke laut dan ditelan ikan. Seketika itu Adas bersimpuh sujud, memeluk, mencium Nabi Muhammad SAW dan mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah SAW. Sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi begitu masuk ke lubuk hatinya dan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul dipraktekkan di dalam kehidupannya. Buat apa kita mendengar berkali-kali tetapi tidak pernah bermakna di dalam kehidupan kita? Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Seorang Adas, hamba sahaya yang miskin, yang tidak punya apa-apa, seorang budak langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah didera, singkat cerita, Rasulullah SAW pun pulang ke Makkah. Di suatu malam Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril dan ditemani dua malaikat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, dikeluarkan jantung hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam yang disimpan atau dibawa dengan bejana emas dari surga. Ini dibelah dada Nabi yang kedua kalinya. Yang pertama ketika masih anak-anak di Taif, ketika menggembala kambing, dan yang kedua ketika mau di-Isra dan dimi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata datang begitu saja, tetapi melalui ujian yang begitu berat. Bagaimana tidak berat tadi apa yang disampaikan? Apa yang kita ingat? Dicaci, dimaki, malah beliau berdoa untuk mendoakan
maka disitulah terjadi undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Saya tidak membicarakan perbedaan pendapat dan lain sebagainya, tetapi garis besar dan intinya sama. Beliau kemudian, malaikat Jibril membawa buruk, bagaimana buruk ini melesat kecepatannya sejauh mata memandang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang dibacakan oleh qori kita tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailam di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, barokna yang penuh berkah, semua dikelilingi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Nabi Muhammad SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sebelumnya Nabi hanya mengetahui melalui wahyu dari malaikat Jibril tentang bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka, bagaimana Nabi Adam yang ada di langit, Nabi Isa yang ada di langit, sampai Nabi Ibrahim dan alam-alam gaib yang lainnya hanya melalui wahyu dari malaikat Jibril atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat Mi'raj ini betul-betul Nabi Muhammad SAW melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, setelah sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW diberikan 2 minuman oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi memilih susu, maka kata malaikat Jibril, engkau telah memilih hal yang benar sesuai dengan fitrah manusia adalah suci. Fitrah manusia, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada dasarnya kita ini semua suci, baik semua. Semua kita pada saat di alam rahim sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalu bala sahibna, betul engkau adalah Tuhan kami, kata kita semua. Semua ini adalah suci. Kata malaikat Jibril, engkau telah memilih hal yang benar, yaitu dengan mengambil air susu. Maka singkat cerita, malaikat Jibril pun membawa Nabi Muhammad SAW menuju ke langit, dan di sana bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf dan seterusnya sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi di situ melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan bagaimana kehidupan yang akan datang, manusia yang ada di neraka ataupun manusia yang berada di surga. Maka pada saat itu Rasul melihat dengan matanya sendiri bagaimana orang, ada kata Rasul, melihat Nabi ini melihat orang yang menggunting lidahnya. Dia numbuh lagi lidahnya, digunting lagi sama dia. Kata Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu apa? Perumpamaan apa? Kata malaikat Jibril, dia orang yang mengajak kebaikan kepada orang. Dia seorang kiai, seorang ulama mungkin, tetapi dia mampu mengajarkan, tetapi dirinya tidak mengamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Kabura maqtan, apabila kalian mengatakan tetapi kamu tidak mampu mengerjakannya,
maka sesungguhnya Allah sangat membenci. Kabura maqtan indallah antakulu, apabila kalian mengatakan sementara kamu tidak mau mengerjakan. Kemudian malaikat Jibril pun melihat surga, bagaimana wanginya kubur ataupun tempat Siti Asiyah, yang kita tahu bahwa beliau begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau diintimidasi, mau dibunuh oleh Fir'aun, bahkan dengan anaknya, tetapi kata Siti Athiyyah, la ilaha illallah, beliau betul-betul berpegang teguh ketakwaannya kepada Allah, walaupun di hadapannya bejana yang besar, airnya mendidih. Tetapi di dalam riwayat, sebelum dicemplungkan ke bejana ataupun kuali, katel kalau bahasa Sunda, beliau sudah wafat. Subhanallah, wangi begitu. Subhanallah. Singkat cerita Bapak Ibu dirahmatullah. Ini terusin enggak? Kayaknya pernah. Terusin enggak? Terusin? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa nih? Saya Kang Ajis ngomongnya cuma 30 menit. Jam 10 lewat 21, baru 21 menit. Maka singkat cerita, Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan hadisnya dari Anas bin Malik. Banyak perawinya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun imam yang lainnya banyak. Terdapat juga di sirah-sirah Nabi, dan terdapat juga di tafsir Al-Qurtubi, ataupun juga terdapat di tafsir-tafsir yang lainnya. Ini banyak hadisnya mutawatir. Beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu yang pahalanya sama dengan 50 waktu. Dan beliau pun turun ke Baitul Maqdis kembali. Kemudian singkat cerita, pulanglah lagi ke Makkah. Sesampainya di Makkah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW duduk di depan Ka'bah. Beliau merenung kejadian yang begitu spektakuler, kejadiannya hanya sepertiga malam. Beliau diperjalankan dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi dan kembali lagi, tidak lebih dari sepertiga malam. Bahkan di dalam riwayat yang lain, masih hangat tempat tidur Nabi. Nabi merenung, kejadian ini mau saya ceritakan kepada siapa? Sedangkan penduduk Mekah pada saat itu sudah membenci kepada Nabi, sudah nggak mau lagi sedikit pengikutnya. Di sela-sela duduk, datanglah Abu Jahal. Abu Jahal ini sangat luar biasa, nauzubillah, jahilnya Abu Jahal. Dia ngeledek, Muhammad, kayaknya ada yang mau disampaikan nih, kalau kata bahasa kita. Kayaknya ada cerita baru nih. Nabi ini kan jujur, polos. Dia berkata, oh iya, saya semalam mengalami kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ini Isra dan Mi'raj. Saya diperjalankan ke Masjidil Aqsa dan sampai ke langit. Dengerin. Kata Abu Jahal, serius nih Abu Jahal dengerinnya. Serius banget, kayak kita ini kayak gini dengerinnya serius. Tapi seriusnya ini bukan dia ingin mengambil hikmah dari terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Dia nyari celah. Nah, habislah dia. Ini kan pasti bohong nih Muhammad. Mana mungkin katanya. Kita aja 1 bulan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai kendaraan 1 bulan. Dia girang banget. Nah, habislah. Gua kelecehin katanya nih Muhammad nih. Habislah katanya sekarang. Gua bikin orang-orang gak percaya sama Muhammad. Terus Abu Jahal ini nawarin sama Nabi Muhammad, hai Muhammad, mau enggak katanya? Aku panggil nih Abu Jahal ini, ya,
bangsawan juga, orang terpandang juga, kepala suku juga. Dia menawarkan sama Nabi Muhammad, baik Muhammad, mau nggak aku panggil semuanya orang-orang Quraisy, aku kumpulkan untuk mendengarkan ceritamu. Nabi kira, wah ini dia yang ditunggu-tunggu. Justru saya lagi bingung mau nyampeinnya bagaimana. Ucuk dicinta ulang pun tiba, kata Nabi. Ya mau. Singkat cerita dikumpulkanlah semua penduduk Arab itu, orang-orang Quraisy itu dikumpulkan. Nih Muhammad ada berita bahwa beliau, coba ceritakan Muhammad. Diceritakan begini. Bingung nggak kira-kira kita? Nih kalau seandainya bukan dengan iman, yang tadinya perjalanan dengan unta 1 bulan, tiba-tiba bisa ditempuh sepertiga malam bahkan sampai ke langit balik lagi. Kira-kira kita percaya apa enggak? Percaya apa enggak kira-kira? Sama pada saat itu, orang yang tadinya beriman pun mulai ragu sama Nabi. Ini benar apa enggak? Ini benar enggak nih cerita Muhammad ini? Ngayal ini, ngawur seperti itu. Maka Abu Jahal ini dia tahu kalau yang lain udah mulai goyang tuh, ya, udah mulai goyang imannya. Wah, kalau begini Muhammad benar-benar dusta nih katanya. Nggak bener agamanya, nggak mungkin perjalanan yang begitu lama sehingga dapat ditempuh begitu cepat. Mulai goyang. Maka Abu Jahal datang kepada Abu Bakar Siddiq. Kepada Abu Bakar Siddiq. Maka disampaikanlah cerita tadi sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Jahal. Begitu mendengar cerita dari Abu Jahal ini, ya, Abu Bakar ini udah tahu ini pasti ada apa-apanya. Kalau seandainya dia mau beriman, dia beriman. Tetapi maksud dia memanggil orang-orang Quraisy pada saat itu, dia berpikiran jahat, berpikiran busuk untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu diceritakan kepada Abu Bakar Siddiq, maka di mana sekarang Muhammad? Sana lagi bercerita, lagi dikerumunin orang. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar Siddiq berkata kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya, wahai Muhammad, apakah benar apa yang disampaikan, diberitakan oleh Abu Jahal? Kata Nabi Muhammad, betul, itu tadi saya cerita. Sambil teriak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini, betul engkau Muhammad, aku percaya kepada cerita engkau. Jangankan engkau Isra Mi'raj, lebih dari itu pun aku akan percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka disitulah Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Yang tadinya udah goyang tuh imannya, mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq meyakini bahwa cerita dari Nabi Muhammad SAW ini adalah benar, maka mulai itu kuat lagi. Kembali lagi tuh imannya, nambah lagi. Karena apa? Ada pernyataan dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini sama Abu Bakar Siddiq ini sama juga dia, tokoh juga. Mendengar perkataan tokoh dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini, maka orang kembali lagi beriman. Tetapi Sayyidina Abu Bakar ingin lebih membuktikan bahwa cerita dari Nabi Muhammad SAW tentang Isra wal Mi'rajnya ini adalah benar. Maka Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan orang-orang yang pernah pergi ke Masjidil Aqsa, pernah pergi ke Palestina. Sayyidina Abu Bakar berkata, wahai penduduk Quraisy, kalian tahu Muhammad belum pernah pergi ke Masjidil Aqsa, belum pernah pergi ke Palestina. Tapi beliau bercerita dan beliau menyatakan bahwa beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang dari sepertiga malam. Sekarang coba buktikan. Saudagar-saudagar ini, kabilah-kabilah ini kan pernah
dan sering dia dagang ke Palestina. Coba kita dengar sama-sama, tapi harus fair, kata Sayyidina Abu Bakar. Apabila perkataan Nabi Muhammad SAW, Muhammad ini benar, kalian harus mengatakan benar. Tapi apabila yang disebutkan oleh Muhammad tidak benar, maka kalian mempunyai hak untuk mengingkari apa yang disampaikan oleh Muhammad. Sepakat pada saat itu orang yang berkumpul. Siap, kata, pada saat itu. Maka mulailah diinterogasi Nabi Muhammad ini. Ditanya bertubi-tubi oleh orang Quraisy. Coba jelaskan di perjalanannya bagaimana Masjidil Aqsa dan masjidnya di mana, dan berapa tiangnya, berapa jendelanya, letaknya di mana, pasarnya di mana. Ini kira-kira kalau pertanyaannya sama kita, ditanya ini kira-kira keder apa enggak? Nabi juga keder. Mana sempat gua ngitung tiang. Nah, tiang, segala tiang masjid ditanya, jendela ditanya, pintunya di mana, pasar di mana. Emang Nabi mau ke Palestina mau ngitungin tiang Masjidil Aqsa? Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril membawakan semacam slide atau televisi, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Jibril ini sehingga Nabi Muhammad SAW bisa menjelaskan pasarnya di mana, tiangnya di mana, jarak dari rumah ke rumah di mana, semua dijelaskan dengan detail. Tidak ada yang terlewat semua. Ini yang tadi saudagar-saudagar ini, kabilah-kabilah ini bengong. Benar semua apa yang dikatakan oleh Muhammad. Allah, semua makin beriman, makin percaya. Coba bagaimana? Ini yang kabilah ini bukan orang terdekat dari Nabi, tetapi kabilah-kabilah ini, pedagang-pedagang ini yang justru lebih dekat kepada Abu Jahal. Dan mereka mengatakan semua bahwa perkataan Muhammad adalah semua benar. Allahu Akbar. Maka menguat ini keuntungan dari Nabi, keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi. Enggak susah-susah lagi. Yang tadinya pergi ke Thaif dilemparin semua, ya, sampai dihina. Ternyata dengan kejadian Isra wal Mi'raj, penduduk Mekah semua percaya, yakin, kecuali orang yang ingkar. Kata Nabi apa? Di cerita ini Nabi kemudian menyampaikan, ada satu lagi bukti, kata Nabi. Apabila kalian percaya, niscaya kalian beriman. Tetapi apabila kalian tidak percaya dengan apa yang akan saya sampaikan, niscaya kalian tidak akan beriman selamanya, kata Nabi. Apa itu, Muhammad? Pada saat pulang, setelah mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, di perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ini, Nabi melihat kabilah yang sedang bingung karena kehilangan unta. Bingung dia. Maka Nabi memberitahu, maklum namanya satu kota kan di Mekah, ya, kelihatan gitu. Nabi ngasih tahu, pulan, kabilah pulan, apakah kalian kehilangan unta? Betul. Dia nggak bertanya siapa itu di sana, dia nggak bertanya. Tapi betul, saya kehilangan. Itu unta kamu ada di satu lembah, maka pergilah ke sana. Dan mereka betul mengikuti suara Nabi Muhammad SAW menuju ke satu lembah itu, dan mereka kabilah yang kehilangan unta itu mendapatkan kembali untanya. Di situ terdapat ciri-ciri yang dijelaskan di dalam dalil-dalil. Bagaimana ada di satu dalil di kain merah, ada juga membawa karung-karung, karungnya putih dan karung yang hitam. Seperti itu. Nah, kata Nabi, 2 hari lagi kabilah ini akan sampai ke Arab. Di dalam riwayat yang lain, hari Rabu, lusa, dia akan sampai ke Arab. Ini heboh. Cerita yang spektakuler, yang sangat luar biasa, yang begitu menegangkan.
ini benar enggak nih? Coba ya, pertaruhkan antara keimanan agama Allah Subhanahu wa taala dengan kekafiran. Seolah-olah ini dipertaruhkan dengan cerita ini. Pada saat itu penduduk berkumpul di pintu memasuki, kalau di kita gerbang gapura lah istilahnya, di gerbang pintu, maka ini berkumpul menunggu siapa? Menunggu kabilah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ditunggu dari pagi nggak datang, siangan dikit nggak datang, menjelang sholat zuhur nongol ya, wah datang tuh, subhanallah. Kaget, kabilah ini kaget. Loh, ada apa ini? Tidak biasanya berkumpul orang seperti ini. Maka diinterogasilah, ditanya kabilah yang dagang ini oleh penduduk Quraisy ini yang berada di Mekah, ya. Ditanya, apakah engkau betul dari Palestina? Betul. Apakah engkau pernah kehilangan unta? Betul. Ini kabilah bingung, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bingung dia, ya. Karena apa? Karena kata dia, kalian ini dapat berita dari mana? Karena dari kami ini, dari kelompok kami ini belum ada yang sampai ke Mekah. Kok gosip sudah nyampe ke Mekah? Kalau kata kita gosip, dulu belum ada WA, belum ada WhatsApp, apalagi game online, belum. Maka bingung, dari mana? Serentak semua menjawab, kami mendengar berita ini datangnya dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nyata semua dizohirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memang dasar orang nggak mau beriman, dasar orang kafir. Walaupun bukti nyata sudah di hadapan mata, tetap mereka tidak beriman. Malah dia ngatain Nabi ini sihir. Ini mah sihir katanya. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk kita Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentu apa yang saya sampaikan di awal tadi, nikmat iman ini sangat luar biasa berharganya bagi diri kita, sehingga kita patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tertanamnya keimanan di dalam hati kita. Maka perlulah di setiap momen-momen, ada momen Maulid, ada momen Isra Mi'raj, ada momen Ramadan, ada momen Idul Fitri, ada momen Idul Adha. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan momen ini bukan sekedar menciptakan begitu saja. Ini adalah pelajaran bagi diri kita. Mampukah kita ketika dari Ramadan ke Ramadan, dari Isra Mi'raj ke Isra Mi'raj, maka bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau masih segitu saja? Atau yang lebih buruk lagi justru menurun? Tentu bagi diri kita Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita tidak hanya merayakan seremoni yang besar ini, mungkin menelan biaya ratusan juta ya panitia, ada kan? Subhanallah, susah-susah kita ngumpulin dulu. Jangan sampai kita setelah capek kita berupaya mengumpulkan dana, membuat acara, panitia deg-degan, ini hujan, kagak mau berhenti. Jangan sampai momen ini kita lewatkan begitu saja. Walaupun sedikit, kita ingat apa yang menjadi kebaikan. Paling tidak kita ingat, si fulan menyumbang sekian, si fulan bawa pisang, si fulan bawa air. Sebut kebaikan dia, maka itu akan menjadi motivasi untuk diri kita. Kita pun ingin beramal seperti dia. Paling tidak itu, kalau omongan Ustaz mah belum tentu benar. Tadi dibilang di Jakarta cuma membara ya, pulang-pulang dipanggil Ustaz. Tapi paling tidak, kebaikan yang kita lakukan pada saat ini menjadi motivasi kita agar betul-betul mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
dari Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan puasa kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kayaknya udah ngantuk, segitu saja ya. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua mendapat hikmah dari setiap yang kita lakukan. Sedetik yang kita lakukan itu nanti Allah akan mintakan pertanggungjawabannya di dalam kehidupan kita. Bagi Pak RT akan dimintakan pertanggungjawabannya. Bagi ketua DKM akan dimintakan pertanggungjawabannya. Termasuk saya sendiri di sini berbicara, maka Allah kelak akan mintakan pertanggungjawaban kepada saya. Apakah benar yang disampaikan? Apakah engkau juga telah berupaya untuk berubah menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya? Ini semua akan dimintakan pertanggungjawabannya. Karena apa? Karena pada dasarnya hidup ini alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang paling baik amalnya di antara kalian? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan, kecil kebaikan kita, Allah akan balas. Sebelum dibalas, Allah akan nampakkan kelak di akhirat bahwa si fulan bawa air, si fulan rumahnya dipakai maulid, Isra Mi'raj, acak-acakan. Pahala kecil itu, sedekah. Sebagai sedekah beda infak sama sedekah, yang harus kita bedain ya. Kalau infak itu kita mengeluarkan uang, kalau sedekah senyum bisa. Jadi kalau kotak Jumat itu jangan ditulis sedekah. Jadi nanti begitu lewat di depan kita cuma diketawain doang, ini udah sedekah nih. Nih ketawa sedekah, nih ketawa sedekah. Jangan gitu, tulisnya infak. Kalau sedekah senyum pun sedekah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran momen Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sama-sama merasakan di dalam kehidupan ini tentu silih berganti. Kadang kita dikasih nikmat, kadang kita dikasih susah, kadang kita rezeki kita berlebih, tetapi kadang kita kurang. Kadang kita diberikan sehat, kadang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dipergilirkan kepada kita semua. Dan di dalam ujian ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini sering kita baca, tetapi kadang-kadang kita luput memaknainya. Ketika kita diuji dengan sakit, ketika kita diuji dengan kesusahan, kita kadang-kadang aral. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Padahal kata Allah, Allah tidak akan membebani, menguji seseorang illa wus'aha, kecuali orang itu mampu memikulnya dari ujian tersebut. Kalau seandainya kita nggak punya beras 1 bulan, jangan marah Bu ya. Marah nggak kira-kira Bu? Nggak punya beras nih 1 bulan, marah nggak sama suami? Oh marah. Itu ujian, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Semua yang hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua di Ramadan ini sampai ke bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita keluar dari dosa-dosa dan diampuni dosa-dosa kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon izin. Ini saya berbicara di hadapan para kiai, ini adalah belajar saja. Kalau buat saya belajar ini mungkin banyak yang nggak tahu atau levelnya lebih tinggi dari saya, karena saya begitu SD langsung ke mana, ke Tangge, Cianjur Selatan, Nagrak, mungkin jadi nggak banyak begitu mengenal. Saya putra dari Ibu Hajah Maryam, ibu kita ada ibu. Subhanallah, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Saya suka nangis kalau cium ingat ibu saya. Ini Mutiara. Saya ketika, ini bongkar rahasia sedikit. Saya ketika mau beli mobil, sebetulnya kalau dari sisi materi saya nggak mampu. Tapi ada satu doa saya sama Allah, ya Allah, berikan saya mobil. Yang pertama untuk antar anak pesantren, yang kedua untuk nengok ibu. Nggak lama, alhamdulillah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu kita sehat, ibu kita semua sehat, dan jangan sampai kita durhaka kepada ibu kita.
keberkahan kita itu terletak bagaimana kita menghargai ibu orang tua kita, termasuk orang mertua kita. Jangan dibeda-bedain. Berkah kita kalau kita sudah mampu berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada dalil ataupun hadis yang saya sampaikan salah ataupun tidak tepat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mangga balik dia. Ayo didinya. Peringatan dia istri kami kandungan serta takwa ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah taala. Yang memberikan acara penutup insyaallah guru orang saya waktu saya Sehat ya. Saking tetap tos roboh aja. Alhamdulillah sakit oke. Aduh. Masuk emosi dia. Jemput bapak. Tenang. Sekarang terus ngobrol. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana